Asti Anggriani dan Muhammad Abiyu Akbar, Duta SMA Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Semansa TV, kembali lagi di podcast Semansa TV, obrolan asik, berisi, dan mengedukasi. Nah, sebelum kita ke inti pembicaraan, perkenalkan saya Nafisa Fahira dari kelas 10-2. Nah, pada hari ini pastinya teman-teman akan tahu nih siapa sih bintang tamu kita. Kak Asti boleh perkenalkan diri dulu siapa? Halo Sobat Setia Semansa TV, perkenalkan saya Asti Anggriani menjabat sebagai Duta SMA mewakili Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Singkep dari kelas 11 MIPA 3. Halo Kak Asti. Halo. Gimana sih kabarnya? Nafisa dengar-dengar Kak Asti juga baru pulang dari Jakarta. Gimana keadaannya? Oke, iya kemarin kakak baru aja pulang dari Jakarta beberapa pekan yang lalu dan alhamdulillah keadaan kakak sekarang ya itu sehat, alhamdulillah. Nah Kak, katanya kakak juga berangkatnya selama 3 kali perjalanan. Iya benar, Oh. udah 3 kali kakak berangkat Nah, ke Jakarta. pastinya ada hal yang menarik di kakak. Coba kakak bagikan ke teman-teman semua tentang pengalaman yang menarik bagi kakak. Oke, mungkin hal pertama yang bakal saya ceritain yaitu terkait gimana sih seleksinya gitu. Karena menurut saya pribadi hal itu sangat-sangat menarik karena sangat-sangat menantang diri saya untuk ayo Asti pasti bisa untuk nyapai menjadi Duta SMA mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Nah, terkait dengan seleksi-seleksi itu sangat-sangat berat menurut saya pribadi karena dari seleksi-seleksi itu kami melalui banyak sekali tahap dan juga bersama dengan teman-teman dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri khususnya itu melawan dari sekolah-sekolah yang ada di Tanjung Pinang, Batam, Karimun, Natuna, dan sebagainya. Sedangkan saya sendiri dari Pulau Singkep yang menurut orang-orang tidak mengenalinya. Terus kemudian terkait dengan perjalanan ke Duta SMA ketika pemilihan, itu sangat menarik sekali karena menurut saya pribadi itu bertemu dengan teman-teman dari provinsi, dari Sabang hingga Merauke, itu sangat-sangat unik sekali dan sangat-sangat menarik sekali. Saya bisa membagi pengalaman, saya bisa mendapatkan pengetahuan, ilmu dan relasi baru untuk membuka peluang saya ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, setelah 3 kali berangkat ke Jakarta, itu sangat-sangat senang sekali pada diri saya pribadi karena merupakan hal yang perdana nih Nafisa. Karena kakak juga baru kali inilah tembus ke nasional untuk menjadi Duta SMA mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Wah, ini dia mantap banget. Nah, teman-teman, pastinya Kak Asti sendiri pasti mempunyai tips atau motivasi yang sendiri kakak kembangkan pada diri kakak sendiri. Nah, coba dong bagiin ke adik-adik semua gimana sih caranya biar kelihatan pede tanpa ada rasa takut. Oke, nah terkait hal itu, menurut kakak pribadi ya sebagai Duta SMA, kakak itu gimana sih cara kakak untuk mengembangkan diri kakak supaya lebih percaya diri dan tidak takut dalam mencoba hal apapun. Nah, hal itu kakak kembangkan dari mulai mengikuti berbagai organisasi yang ada di sekolah, kemudian kakak berani untuk tampil, mencoba untuk lebih berani tampil ke depan-depan umum seperti Nafisa sekarang. Kemarin kakak juga di sekolah menjadi jurnalis sekolah, kemudian kakak mengikuti eskul OSIS dan sebagainya. Nah, kakak itu melatih kepercayaan diri kakak dari situ. Karena ketika kakak berorganisasi, kakak ditunjuk nih untuk berani tampil ke depan umum, berbicara ke khalayak ramai, dan komunikasi sosial terhadap masyarakat dan siswa-siswi yang ada, terkhususnya di SMA Negeri 1 Singkep. Nah, untuk tips atau motivasi agar tidak takut dalam mencoba berbagai hal yang baru gitu. Kalau dari kakak pribadi untuk supaya tidak takut dalam mencoba hal apapun itu, yaitu kita lebih pada diri kita sendiri, fokus pada diri kita sendiri untuk mencapai target sesuatu gitu. Ketika kita memantapkan diri atau telah menetapkan target, misal di tahun ini
saya harus menjadi bisa memperbanyak prestasi dan bisa menjadi duta misalnya. Nah, itu kita mulai mencari goals apa atau event-event apa yang bisa mengembangkan kita untuk menjadi duta nantinya. Nah, kemudian supaya tidak takut lagi, kita tidak usah terlalu memikirkan apa yang orang-orang bicarakan terkait kita. Karena di sini hidup kita itu kita yang ngejalani dan bukan orang lain. Oke. Nah, Kak Esti, dari sekian banyaknya tips Kakak untuk kelihatan pede, Kak Esti juga bisa menjadi seorang penulis nih katanya. Nah, sudah menciptakan berapa buku, Kak? Alhamdulillah udah menciptakan 5 novel solo dan 36 novel antologi kolaborasi. Nah, jadi boleh nggak sih Kak Asti, mungkin teman-teman semua tuh pasti pada penasaran kan gimana sih cara memulai untuk jadi seorang penulis atau menjadi seorang jurnalis juga nih Kak. Nah, coba Kakak ceritakan gimana sih persiapan Kakak untuk jadi seorang penulis. Oke, mungkin ketika menjadi penulis kemarin itu waktu kakak berusia sekitar 13 tahun ya, Oh, masih berarti SMP. ya masih SMP kelas 7. Waktu itu kan masih masa-masanya corona ya kan. Nah, kakak dari situ mikir nih di rumah, bosan, suntuk, nggak ada kerjaan kan. Nah, jadi kakak itu iseng gitu. Awalnya iseng, benar-benar iseng gitu. Kakak buka aplikasi yang namanya Wattpad. Nah, kakak itu mulai suka sama membaca, yaitu dari Wattpad. Kakak membaca cerita-cerita orang, novel-novel orang, dan kemudian kakak membeli novel juga, cerita-cerita orang kan. Nah, mulai dari situ kakak mulai tertarik nih. Kok dia bisa menciptakan sebuah karya yang seunik dan semenarik ini dan bisa dibacakan oleh orang-orang dan juga orang-orang bisa termotivasi tuh dari karya yang telah dia buat. Nah, dari situ kakak mulai nih mencari gimana sih awalnya untuk menulis gitu. Nah, ternyata sudah di searching, ternyata hal utama untuk menjadi penulis itu ya kemauan pada diri kita sendiri. Jika kita tidak mau atau tidak memiliki niat untuk menjadi penulis, kita tidak akan bisa menjadi penulis. Selain itu, jangan memikirkan bagaimana sih membuat cerita yang menarik, bagaimana sih ejaan dan kata baku yang benar, tetapi hal utama yang ketika kita penulis pemula ingin mulai terjun ke dunia kepenulisan, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai penulis pemula yaitu menulis saja dulu untuk terkait ejaan, untuk terkait dengan alur yang menarik itu kita belakangi dulu karena di sini kita belajar untuk kita komitmen dan konsisten dalam menulis. Selain itu kemudian baru setelah kakak menjadi penulis, maksudnya setelah terjun ke dunia penulisan sebagai penulis pemula, kakak mulai tuh mengembangkan ilmu terkait kepenulisan seperti ejaan yang benar, seperti kata baku dan tidak baku, bagaimana penetapan dialog, tanda koma dan tanda titik, dan sebagainya yang basic-basic itu. Nah, kemudian setelah itu kakak mulai terjun ke event-event kepenulisan seperti menulis cerpen, seperti menulis puisi, seperti menulis cerita anak. Nah, itu mulai kakak terjun ke situ dan kemudian kakak bertemu sama orang-orang yang sangat-sangat baik ketika itu karena kakak di situ diajarkan Asti ayo lebih masuk ke kelas kepenulisan untuk memantapkan karya yang telah kita buat. Nah, kemudian juga selain itu kan kakak sebagai penulis pemula tuh kakak nggak tahu kan terkait apa sih kepenulisan yang sebenar-benarnya gitu. Nah, dari situ kakak belajar banyak hal. Ketika itu juga kakak nggak menyangka bahwasanya kakak bisa masuk dan dapat penghargaan sebanyak kurang lebih 3 itu ke nasional dan itu mendapatkan apresiasi sebagai penulis terbaik kedua, menulis karya puisi dari penerbit Salampedia yang cukup terkenal penerbitnya. Oke, baik dari 5 karya ya Kak, 5 karya buku yang sudah Kak Asti keluarkan, itu diperjualkan? Ya, diperjualkan tetapi hanya bersifat online saja karena belum masuk ke Gramedia. Nah, tapi juga sudah ada di sekolah ketika kalau misalnya nih Nafisa atau teman-teman yang lain mau membaca novel karya Asti, boleh bisa ke perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Singkap. Nah, teman-teman juga bisa cari bukunya di toko online ya, Kak? Ya, benar. Oke.
Nah teman-teman, ternyata selain Kak Asti menjadi duta SMA serta menjadi penulis, Kak Asti juga jadi ketua OSIS loh di SMA Negeri 1 Singkep. Nah Kak Asti, Nafisa juga penasaran nih, apa sih impian terbesar Kakak selain menjadi ketua OSIS, menjadi duta SMA serta menjadi penulis nih? Nah, alhamdulillahnya Nafisa, setelah kakak menjadi duta SMA mewakili Provinsi Kepulauan Riau, kakak menjadi penulis, serta kakak menjabat sebagai ketua organisasi, ketua OSIS di SMA Negeri 1 Singkep, tentunya sebagai manusia yang tidak puas akan yang telah kakak dapatkan, yaitu kakak memiliki lebih banyak lagi impian-impian lainnya. Salah satunya ketika nanti kakak setelah lulus dari SMA Negeri 1 Singkep, kakak ingin menceburi dunia kesehatan. Dan untuk jurusannya kakak masih memikirkannya untuk ke depan, dan insya Allah doain aja semoga kakak bisa mendalami dunia kesehatan tersebut. Oke, baik. Nah, pastinya kakak Asti juga punya cita-cita yaitu kesehatan tadi. Kalau tadi kan Nafisa menanyakan sebuah tips dan motivator bagi kakak untuk kelihatan pede di depan umum. Nah, pada kali ini sekarang Nafisa akan menanyakan gimana sih untuk menangani rasa ketakutan untuk menjalani masa depan ke depannya. Oke. Nah, untuk menghilangkan rasa takut sendiri pada kakak, selama ini kakak memantapkan diri untuk awalnya kakak juga menjadi seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan ketika entah itu diomongin orang, entah itu dikatain orang atau entah itu bagaimana hal pandangan orang terhadap diri kakak setelah kakak mulai bisa berkembang dan bisa sampai ke tujuan kakak. Nah, hal yang kakak lakukan yaitu lebih menutup telinga terhadap perkataan-perkataan orang. Karena ketika kita fokus pada diri kita dan jalur kita untuk kedepannya, itu kita tidak akan tergiur atau tidak akan mementingkan pembicaraan orang terhadap kita. Nah, ketika juga orang-orang ada misalnya berbicara yang tidak terhadap kita atau membicarakan kita di belakang, itu pada dasarnya kita itu sudah menjadi seseorang yang lebih dikenal di atas mereka, lebih terkenal juga. Karena ketika kita terkenal atau kita bisa menjadi lebih daripada orang-orang akan mulai menilai kita dan mulai membicarakan kita persoalan sok terkenal, sok keren, sok hebat. Nah, itu ketika kita sudah terkenal, kita sudah membiasakan diri terhadap hal-hal tersebut. Jadi, kakak sekarang ketika menjadi duta SMA, penulis, dan ketua OSIS, kakak mulai mencari tuh pertemanan yang sehat. Dimana ketika kakak sudah mulai tidak nyaman akan pertemanan tersebut, kakak lebih baik menghindarinya daripada mendekati atau membaur bersama teman-teman yang menurut kakak lebih ke toksik lingkungannya. Nah Kak Asti, kita kembali lagi ke topik awal, yaitu membahas tentang duta SMA nih. Soalnya Nafisa masih penasaran nih guys, gimana sih dan apa sih pembelajaran di duta SMA sampai kita harus mempersiapkan diri kita sematang-matangnya. Nah, untuk apa sih yang dipelajari ketika menjadi duta SMA nantinya? Nah, kakak ketika kemarin berangkat ke Jakarta yang pertama kali, kakak mendapatkan ilmu terkait bagaimana kita sebagai duta SMA untuk memperbaiki personal branding kita baik di sosial media maupun di lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kakak mendapat juga ilmu terkait public speaking, di mana ketika menjadi duta SMA nantinya kita diminta untuk bisa mengutarakan pendapat kita, untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa speak up terkait isu-isu yang ada di masyarakat sekarang. Kemudian kakak juga mendapat ilmu nih terkait bagaimana kita harus membuat konten yang menarik ketika kita menjadi duta SMA nantinya. Itu untuk selain menaikkan followers kita juga bisa menaikkan personal branding yang sudah dikatakan tadi. Kemudian kakak mendapatkan ilmu terkait bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang ada yang sudah kita emban. Dan kemudian kakak juga mendapat ilmu tuh terkait bagaimana sih setelah kita sibuk tuh, kan seperti kakak bisa dibilang menjabat banyak sekali organisasi. Selain kakak mengikuti forum genre, kakak juga menjabat sebagai ketua OSIS, kakak menjabat sebagai duta SMA. Selain itu juga di keseharian kakak menjabat sebagai penulis. Nah,
itu kan banyak sekali dan padat sekali, bisa dibilang begitu ya kan. Nah, itu bagaimana kita memanajemen waktu, kita bagaimana sih kita mengatasi hal-hal yang ada dan yang tanggung jawab yang kita emban sebagai ketua-ketua dan hal-hal tersebut. Nah, kemudian juga kakak mendapat ilmu nih terkait bagaimana sih kita menghilangkan rasa takut tadi yang seperti kata Nafisa. Nah, ketika menjadi duta SMA nanti teman-teman, kita itu diminta untuk lebih percaya diri, untuk lebih tidak takut terhadap apa yang dikatakan orang, dan lebih berkembang lagi nantinya. Nah, pasti teman-teman juga penasaran nih tentang minat dan bakat yang ada di salah satu video Kak Asti, yang katanya juga wajib atau enggak sih menurut kakak? Nah, untuk menjadi duta SMA nantinya, itu sebenarnya tidak harus memiliki bakat tertentu, tetapi ketika nanti puncak pemilihan di Jakarta, ketika terpilih menjadi delegasi dari provinsi kita masing-masing, itu kita diminta untuk menampilkan bakat masing-masing setiap per provinsi, dimana kemarin kakak dengan partner kakak yang ada di Bintan itu, Kabupaten Bintan, yaitu Kak Abiyu Akmal, kami berdua menampilkan sebuah tarian, dimana kami menampilkan tarian dari Melayu, tarian Zapin Muara. Dan mungkin teman-teman yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pasti sudah tahu nih apa itu tarian Zapin Muara. Nah, pada saat itu tuh kan sebenarnya tuh kami berdua, kakak dan Kak Abiu, kami sudah mempersiapkan tarian-tarian, puisi, dan nyanyian untuk ditampilkan ketika bakat itu. Tetapi ketika kemarin berdiskusi, ternyata durasi yang diberikan ketika menampilkan bakat di Jakarta itu, nah itu diberikan waktu selama 3 menit saja. Jadi dan awalnya kami berdua ini tidak tahu bahwasannya untuk menampilkan bakat tersebut harus per provinsi, yaitu sesuai dengan partner masing-masing. Ternyata kami salah, kami sudah mempersiapkan penampilan itu masing-masing. Misal nih, Kak Abiyu Akmal itu menampilkan tarian Zapin Muara, dan kakak itu menampilkan tarian Batin Kemuning. Nah, pada pertemuan di Tanjung Pinang, ternyata kami mendapatkan informasi bahwasanya penampilan bakat itu harus bersama dengan partner seprovinsinya masing-masing. Dan ketika sampai di sana, ketika malam latihan itu hanya 1 malam saja diberikan waktunya, karena kami sebagai duta itu karantinanya sangat-sangat padat sekali. Bayangkan dari pagi, dari jam 6 itu kami sudah keluar dari kamar hotel masing-masing, kami diminta untuk olahraga, kemudian sarapan dan breakfast dan sebagainya, tetapi materi-materi yang diberikan itu sangat-sangat padat sekali sampai hingga malam hari, yaitu pukul 10 malam. Nah, Kak Asti, yang sudah Kak Asti jelaskan tadi bahwa Kak Astinya karantina dalam seharian penuh. Apakah dalam seharian penuh itu kakak menjalani karantina? Apa ada hari besoknya atau gimana, Kak? Nah, untuk karantina kemarin, kami itu melaksanakan karantinanya selama 4 hari kurang lebih. Tetapi ketika hari keempat itu, kami sudah pulang ke provinsi masing-masing. Nah, karantina itu dilaksanakan 3 hari full, di mana hari pertama kami mendapatkan materi yang berbeda setiap harinya. Kemudian juga dalam seharian penuh itu dari pagi hingga malam ya, yang kakak bilang tadi, bahwasanya kami mendapatkan banyak sekali materi, sehingga untuk istirahat, waktu istirahatnya diberikan hanya berkisar untuk istirahat, sholat, dan makan saja. Untuk baring-baring, untuk kita tidur siang itu tidak ada. Oke, nah Nafisa akan mempertanyakan salah satu pertanyaan yang banyak sekali teman-teman pertanyakan pastinya, khususnya para perempuan yang sering kali menanyakan, Kak, masuk duta SMA tuh harus cantik atau harus pintar? Nah, gimana sih untuk kakak meyakinkan untuk mereka bahwa masuk duta SMA itu juga tidak harus memandang fisik serta memandang kecerdasan otak, Kak? Nah, benar sekali itu Nafisa, bahwasanya menjadi duta SMA tidak memandang fisik, tidak memandang kecantikan seseorang, kegantengan seseorang, atau bahkan kepintaran seseorang di sekolah. Tetapi menjadi duta SMA, kita lebih ke bagaimana sih kita itu bisa berdiri di depan orang untuk menyampaikan aspirasi yang telah kita tampung dari orang-orang. Kemudian juga kita ketika menjadi duta SMA kan, kita diminta untuk bisa menjadi role model dari teman-teman sebaya, untuk teman-teman sebaya, di mana kita harus bisa memotivasi, menginspirasi, dan bisa tampil percaya diri untuk memikat
perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk lebih semangat menggapai apa yang mereka inginkan. Selain itu, untuk menjadi duta SMA juga kita harus menjadi problem solver, di mana kita harus menjadi pemecah masalah dari setiap masalah yang ada. Misalnya nih, teman-teman kita ada lebih kecenderungan untuk tidak percaya diri, nah untuk tidak takut untuk mencoba. Nah, itu kita sebagai duta SMA, kita wajib tuh untuk mengajak, ayo nggak apa-apa, bukan menjadi yang lebih baik ke depannya, itu bukanlah hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk, tetapi itu lebih memperbaiki diri kita untuk lebih maju lagi dan lebih berkembang ke depannya. Nah teman-teman, pasti dari cerita Kak Asti tadi banyak sekali hal yang menarik yang pastinya teman-teman juga ingin ikut berada di Kak Asti. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk melangkah ke depan karena di setiap langkah kita akan membuahkan hasil yang memuaskan. Nah begitulah teman-teman bincang saya pada sore hari ini bersama Kak Asti. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus ikuti update terbaru dari Semansa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.